Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiin dan seluruh pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah dalam menapak sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, pembahasan kali ini kita bertemu kembali di Dapur Sehat Roja dan kita akan membahas tentang perihal darah. Adam atau darah ini memiliki beberapa gangguan. Yang pertama adalah hajjah, darah panas atau darah bergejolak. Kemudian yang kedua adalah darah tabayyuh, darah yang tabayyuh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kekurangan darah. Ya. Ada beberapa berarti permasalahan kendala darah. Ketika darah tersebut hajjah atau bergejolak, maka yang paling penting penanganan pertama adalah dikeluarkan. Darahnya dikeluarkan. Entah itu melalui jari-jari, 10 jari-jari kemudian dikeluarkan masing-masing satu tetes, atau telinga kemudian dilipat kemudian dikeluarkan masing-masing satu tetes. Ini efektif digunakan untuk menurunkan darah ketika hajjah. Ya. Dan darah tinggi itu masuk kategori darah hajjah. Darah tinggi itu masuk kategori darah hajjah. Artinya darah yang bergejolak. Ya. Dan Al-Imam Al-Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan Adam idha hajjah, keluarkan darah manakala dia bergejolak. Itu maksudnya. Jadi kita mengeluarkan. Atau ada kalanya kalau memang ada waktu, maka kita bisa mengeluarkan dengan cara hijamah, yakni menyayat, kemudian dikop, kemudian dikeluarkan darahnya. Atau bahasa gayuknya pedalaman bekam namanya. Jadi ini tips yang pertama. Jadi ketika darah hajjah bergejolak, itu yang pertama dilakukan adalah mengeluarkan darah tersebut. Ya, dan sebenarnya darah ini berasal dari saripati makanan dan minuman. Terjadi kesimpang siuran orang memahami karakteristik darah tersebut. Ada yang mengatakan darah sifatnya panas, ada yang mengatakan darah bersifat dingin. Masing-masing memiliki dasar. Ada pun yang mengatakan darah bersifat dingin, ini mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagaimana disebutkan dalam Tufadul Maudud bi Ahkamil Maulud. Ada pun yang menyebutkan bahwasanya darah bersifat panas, itu pendapat ini diambil dari pendapatnya Imam As-Suyuti. Ada beberapa kitab beliau, diantaranya Kitabur Rahmah fi Tifal Hikmah, ada Manhaj As-Sawi. Ya, beliau menyebutkan bahwasanya darah ini memiliki sifat panas. Sebenarnya kelihatannya memang terjadi silang sengketa, tapi sebenarnya mereka memiliki pemahaman yang sama sebenarnya. Yang dimaksud darah bersifat dingin menurut Al-Imam Ibnu Qayyim adalah darah dari materi aslinya, madah hakikoh, hakikat madahnya, hakikat materinya. Ini cairan darah itu bersifat dingin. Cairan darah tersebut itu bersifat dingin. Makanya orang-orang klasik Tionghoa juga menyebutkan darah itu dingin dan wanita itu dominan darah. Ya. Sementara pria panas dominan energi vital. Ketika darah kemudian disebutkan bahwasanya sifat aslinya darah itu sejuk atau dingin, maka pantas ketika ini Ibnu Qayyim mengatakan istifraq maudul fasad, mengosongkan materi-materi yang rusak. Salah satu yang pertama pengosongan materi yang rusak adalah Adam idha hajjah, darah manakala dia bergejolak. Artinya ketika darah panas bergejolak, ini darah keluar dari sifat aslinya. Karena darah keluar dari sifat aslinya, maka dia diturunkan. Adapun pendapat Imam Suyuti yang menyebutkan darah bersifat panas dikarenakan tidak ada darah yang beredar di seluruh tubuh kecuali dia didorong atau dimotori oleh energi vital. Sementara energi vital bersifat panas. Energi vital itu ibarat ruh, ruhnya darah. Ibarat tubuh dengan ruh, maka ibarat darah itu tubuhnya, maka energi vital itu ruhnya. Atau dia itu motor, penggerak. Yang mana darah itu tidak akan bisa bergerak tanpa energi vital. Maka dengan demikian wajar ketika ada darah bergerak, itu berarti memiliki sifat hangat. Karena sesuatu yang bergerak itu pasti memiliki sifat hangat, meskipun itu darah. Tapi kalau kita bicara tentang madahnya darah, materinya darah, maka tetap dia dikembalikan kepada sifat aslinya, maka sifatnya dingin.
Dan manakala dia bergejolak, maka dia harus dikembalikan ke sifat aslinya, ini ketika dia haja. Dan salah satu penyakit darah haja dalam kedokteran konvensional disebut dengan hipertensi atau darah tinggi, ini masuk kategori darah haja. Tips yang pertama selain mengeluarkan darah, ada beberapa makanan dan minuman yang digunakan untuk mengembalikan darah ke hakikatnya, ke tabiat darah itu sendiri. Iya, ini sejuk. Ya. Saya menggunakan bahan anggur merah, tetapi bersama dengan bijinya, karena bijinya juga menguatkan jantung. Ya, kita gunakan untuk menurunkan darah yang haja, termasuk itu darah tinggi atau penyebabnya pecahnya pembuluh darah atau mencegah terjadinya pecahnya pembuluh darah, maka bisa menggunakan anggur merah. Satu. Kemudian bahan yang kedua adalah seledri. Kita cukup menggunakan seledri dan anggur. Bagi orang yang menghendaki agar lebih nikmat, maka bisa ditambah ketika memblender dengan air jeruk. Ya, tapi saya di sini menggunakan air putih. Ya, bisa air putih ini bisa diganti air jeruk. Kemudian ditambah dengan madu agar mendapatkan nikmat. Ya, kita blender, kita mulai. Kita masukkan bahannya, yaitu anggur, ya, kemudian seledri. Sebenarnya resep seledri ini itu tidak cuma buat darah tinggi sebenarnya, tapi pada wanita seledri ini dikenal meningkatkan kesuburan pada wanita. Manakala dia dicampur dengan toge, kemudian dengan apel, ya, maka dia biasanya digunakan untuk meningkatkan kesuburan kaum wanita. Ya, karena beda, kaum pria itu biasanya lebih cenderung menggunakan stroberi, ya. Ini air secukupnya. Saya gunakan jadi sekitar 200 cc airnya. Kemudian baru kita blender. Blender sampai halus. Biarkan blender sampai halus. Nah, bagi yang suka maka boleh ditambah dengan madu. Jus anggur seledri ini digunakan untuk menurunkan darah yang haja atau mengembalikan darah ke tabiat aslinya, dari yang haja yang bergejolak kemudian kembali sejuk seperti semula. Dan ini masuk kategori, termasuk dalam hal ini adalah darah tinggi, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan tips kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kekurangan dari saya kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam, azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga
Dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah taala. Dan alhamdulillah Sensei sudah berada di studio untuk menemani kita semua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Sensei? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Barakallah. Nah, ikhwatal Islam jazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat berkonsultasi seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon. Baik, kita beralih ke Sensei kembali. Sensei, di kesempatan ini kita pembahasan berkaitan dengan mencegah dan mengobati darah tinggi ya. Baik, racikan kunyit dan habatus sauda, bahan-bahannya 7 iris kunyit, 1 sendok sendok teh habatus sauda, 1 gelas air, madu secukupnya. Baik, Sensei, gejala awal seseorang terkena darah tinggi kalau secara klasik itu seperti apa dan penyebabnya itu apa saja, Sensei? Nah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih telah menjadi pemirsa yang baik di TV dan radio Roja. Dan terima kasih saudara saya Al-Supri untuk pertanyaannya. Berkaitan dengan hipertensi, sebenarnya ini masuk ke kategori permasalahan darah ini, hipertensi ini sebenarnya tidak ada di dalam kesehatan klasik ini, tidak ada sebutan untuk darah tinggi, karena pengertian darah dalam klasik dan kedokteran barat itu juga ada perbedaan. Satu contoh begini, ketika Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan dalam Miftah dari Sa'adah bahwasanya asal muasalnya darah, cairan merah, ya saya tidak bilang darah, kemudian itu masuk ke dalam makanan yang masuk ke dalam maidah, yang mana biasanya di kamus-kamus maidah ini diterjemahkan dengan bahasa lambung, walaupun secara definisi baik di Khaliqul Insannya Imam Az-Zujjaj maupun di Miftah dari Sa'adahnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini beda definisi lambung dan definisi maidah. Maka lebih tepatnya itu sebenarnya maidah itu ya perut besar, karena kalau diartikan ke dalam lambung itu ya nggak tepat, baik dari sisi fungsi ataupun dari sisi materi. Kemudian ketika makanan masuk ke dalam maidah, haroroh dari kolbu, nih kalimat kolbunya pun ketika diterjemahkan ke dalam hati dalam pengobatan klasik juga nggak tepat, karena hati itu adanya di perut, sementara dalam pengobatan klasik memiliki dalil bahwasanya kulu bulat tifis sudur, kolbu itu adanya di dada. Ketika diterjemahkan juga ke dalam jantung, pada kenyataannya kolbu itu sebesar mudghah. Sebagaimana hadis Arba'in nomor ke-6. Rasanya di dalam tubuh kita itu segumpal mudghah, yang kalau dia baik-baik semua, kalau dia buruk-buruk semua. Dan itu namanya kolbu. Ya, kalau kolbu diartikan sebagai jantung, padahal dia sebesar mudghah. Dan kata Al-Imam Ibnu Utsaimin ataupun Nawawi, Imam Nawawi Junior, ini muridnya Imam An-Nawawi. Ini yang namanya mudghah ini daging kecil ya, segumpal yang bisa langsung dikunyah, kata Ibnu Atthar. Dan para ulama lain pun demikian, yang bisa langsung dikunyah, sementara jantung besarnya sekepalan tangan. Jadi ya punya definisi sendiri, punya cara berpikir sendiri, punya sudut pandang sendiri ya, kemudian tidak bisa disatukan ya. Kemudian juga proses pencernaannya juga kan. Kedokteran barat punya retorika sendiri dalam menjelaskan makanan bisa dicerna. Kedokteran timur, kedokteran klasik pun punya anggapan sendiri, yakni haroroh dari kolbu masuk ke dalam maidah, kemudian dia mencerna makanan. Setelah makanan dicerna, kemudian menjadi beberapa cairan. Di antara cairan yang pertama adalah dam, itu cairan merah. Kemudian, nah ini dam ini ya, kalau diartikan dengan darah, definisinya juga berbeda. Ketika di dalam definisi klasik, dam ini adalah cairan merah yang kemudian diserap, disimpan di dalam kabid. Ya. Sementara dalam kedokteran barat tidak. Jadi dari sisi
kaitan kerja, kemudian dari sisi fungsi terkadang berbeda. Ya. Artinya punya analogi yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Ya, kemudian makanya ketika kemudian kedokteran klasik menyebutkan tentang sakitnya darah atau gangguan darah, itu beda dengan kedokteran barat menyimpulkan adanya gangguan darah. Gitu ya. Jadi masing-masing memiliki perbedaan sudut pandang. Kan tetapi ini merupakan upaya integrasi namanya. Yeah. Jadi semaksimal mungkin mengadakan penyatuan. Meskipun saya sadar penyatuan ini sangat susah sekali. Yeah. Karena ya itu tadi, dari organ yang berbeda, fungsi yang berbeda, materi yang berbeda, keterkaitan organ yang berbeda, cara kerja yang berbeda gitu ya. Ini kemudian kita hendak mengadakan integrasi. Ya. Dan ini sebenarnya boleh saya bilang ya sesuatu yang nggak berhasil. Ini memang pernah dipaksakan di Tionghoa pun pernah memaksakan dari tahun 50 sampai tahun 60 diadakan penelitian dokter konvensional meneliti kedokteran klasik ya. Yeah. Kemudian diadakan perpaduan sampai tahun 1960, maka lahirlah TCM, Traditional Science Medicine, yang dibawa ke Indonesia tahun 1962. Nah, tapi penggodokan penyatuan ini ya terpaksa membuang pendapat yang satu, kemudian mengambil pendapat yang lain. Harus ada yang diunggulkan, harus ada pendapat yang diunggulkan. Karena kalau ingin mencari standarisasi, itu ya seperti itu. Karena sudah ada standarisasi kedokteran barat, misalkan standarisasi itu akan memaksa sesuatu tersebut harus sesuai. Kalau nggak sesuai ya akhirnya ya tetap disesuaikan. Kalau mau gitu ya. Maka terjadilah perbedaan sudut pandang ini upaya integrasi itu begitu tadi. Adalah upaya standarisasi. Karena kadang-kadang sudut pandang ini memang merepotkan. Jadi di kedokteran barat itu kan darah tinggi juga bisa seumur hidup minum obat ya. Karena dalam kedokteran klasik itu tidak. Ya, ada artinya berobat itu ada batas waktu yang namanya Allah turunkan penyakit. Kalau turunkan obatnya, kalau obat itu turun ya berarti dan sembuh ya. Kalau sembuh itu berarti ya nggak minum obat lagi gitu ya. Yang namanya minum obat itu berarti sakit. Ya, kalau nggak sakit ya berarti nggak minum obat gitu kan. Jadi sembuh. Ya, walaupun ini ada kisah yang memang cukup bagus. Saya juga dulu pernah diuji sama kedokteran barat ketika saya mengatakan darah tinggi pun bisa sembuh. Gitu ya. Karena dalilnya ya kalau obat itu tepat mengenai sasaran, sembuh biidznillah. Kalau sembuh Allah kehendaki sembuh ya sembuh. Ya. Itu memang terbukti. Sempat saya pernah dibuktikan ya, seorang dokter membuktikan, kemudian dia ada yang darah tinggi, ya, dia punya pendapat harus minum obat seumur hidup, ternyata berhasil dia sembuh dalam jangka waktu 2 bulan. 2 bulan. Kemudian sudah tidak kumat lagi. Ya, akhirnya dia sesuai dengan perjanjian dia pada diri sendiri, akhirnya dia tidak praktek. Tidak praktek pengobatan dia. Dokter. Ini saya juga nggak tahu karena dia membuka setelah dia sembuh, membuka diri setelah dia. Sebenarnya saya ingin tes saja. Kalau sebenarnya kalau waktu dari awal dia mengatakan saya ingin mengetes Anda, kalau benar nggak perkataan Anda bahwasanya darah tinggi itu bisa sembuh? Oh, saya nggak mau karena kesembuhan bukan milik saya, milik Allah. Masa saya dites sesuatu yang bukan wilayah saya, gitu kan? Iya kan? Kesembuhan itu Allah. Kemudian atau hidayah pun dari Allah. Kemudian kita dites, coba kamu sampaikan dalil Al-Quran, saya dapat petunjuk gak? Yang susah bukan begitu ya. Kalau kamu kasih obat, saya bisa sembuh gak? Ini kan kalau dari awal begitu, itu saya nggak mau. Karena pernah juga ada orang yang datang punya 2 anak, yang satunya flek paru, satunya juga flek paru. Dia satunya diobati ke dokter, satunya lagi ingin ke tempat saya. Dia ingin mengetes. Lebih cepat mana di antara yang 2. Di antara yang 2. Dia datang ke saya, kemudian saya tolak. Ya, waduh, kalau yang begitu saya nggak berani. Karena kesembuhan milik Allah. Sehingga saya khawatir sekiranya di dalam misalkan pengobatan klasik itu sembuh dalam jangka waktu sebulan atau 2 bulan maksimal, misalkan kemudian sembuh, dia akan mengatakan berobat di Sinsebuman lebih cepat daripada dokter. Ini kan salah. Ya kan? Yang benar adalah berobatnya kan kepada Allah.
Yang menyembuhkan itu Allah. Artinya harusnya kan begini. Dimanapun kalian berobat, kalau Allah sudah menghendaki sembuh, sembuh. Kan gitu tuh. Kalimatnya kan harusnya begitu. Bukan berobat di sana lebih baik, lebih cepat sembuh kalau berobat di sana daripada di sana. Itu kan nggak bisa begitu. Berarti artinya ini dua-duanya yang diadu. Lebih cepat mana coba? Ini sama ini. Padahal dua-duanya nggak aktif, nggak terlibat urusan. Artinya dua-duanya itu pelayan, sama-sama pelayan. Ya, khodim ya, sama-sama pelayan. Jadi dokter juga pelayan karena yang menyembuhkan Allah. Saya juga Rafiq Kutib, pelayan untuk memohon agar Allah yang menyembuhkan. Ya sama-sama melayani. Kemudian yang menghendaki satu, yang maha itu satu, ya kan Allah. Yang menyembuhkan Allah. Kok kita yang diadu kan repot. Ya. Lah kalau sampai kemudian dokter duluan atau saya yang duluan, yang Allah memberikan kehendak di tempat saya sembuh duluan, atau Allah memberi kehendak di dokter sembuh duluan, kemudian diklaim bahwasanya yang lebih cepat menyembuhkan, ini kan kriminal jadinya, ya kan? Maksudnya di hadapan agama jadi kriminal, bukan agama pemerintah, bukan di hadapan pemerintah, di hadapan agama jadi kriminal. Artinya kesembuhan itu bukan milik saya, kok saya rampas itu ya, atau kesembuhan bukan milik dokter, kok dokter rampas itu. Jadi kan mencuri hak, merampas hak. Maka seperti itu sudut pandang yang berbeda ini hendaknya ya saling menyadari kondisi-kondisi seperti itu. Artinya gini, seorang dokter tidak membutuhkan pengobatan tradisional. Ya. Kadang-kadang ada orang mengatakan ada namanya saling mengisi. Gitu ya. Kekurangan kedokteran barat dipenuhi kedokteran timur, kekurangan kedokteran timur dipenuhi kedokteran barat. Itu nggak ada kamusnya seperti itu, nggak ada. Nggak ada. Adanya itu sudut pandang pasien sendiri itu ya. Jadi kalau ada orang seperti itu namanya nggak ahli. Dokter yang ahli ditanya, dok, apakah Anda ketika ngobati pasien ini butuh bantuan pengobatan tradisional? Dia pasti ngomong nggak butuh. Iya kan? Nggak, oh ya ini sebagai sinergi, misalnya profesor dokter profesor ya. Sebagai bentuk sinergi, saya mengobati darah tinggi itu saya menjaga agar darah tidak naik, kemudian tradisional supaya menormalkan. Kerjasamanya enggak ada. Sesuai dengan keilmuannya dari A sampai Z kedokteran barat itu tidak ada di dalam pelajaran itu kemudian harus ada sinergi, nggak ada. Dia harus mutlak. Ya, cukup di kedokteran barat. Itu harus begitu, itu namanya ahli. Kalau kemudian ya kami masih butuh pengobatan tradisional, ini namanya dokter nggak ahli namanya. Begitu pula kedokteran timur, pengobat klasik. Kalau kemudian apakah pengobatan klasik itu masih bisa membutuh sinergi dengan kedokteran barat? Kalau yang nggak ahli ya tentunya, oh iya kami masih butuh, kami dalam menangani ini itu nggak bisa, tapi dokter barat bisa. Ini namanya pengobatnya tidak ahli namanya. Pengobat yang ahli maka tidak ada istilah sinergi, karena segala sesuatu ilmu itu punya akar pohon ya, punya pohon, yang namanya pohon ilmu itu udah ada akarnya, batangnya, buahnya. Jadi dia tumbuh dengan sendiri. Ya, sebagaimana buah rambutan tidak butuh adanya pohon mangga gitu kan. Pohon mangga juga tidak butuh, nggak akan hidup pohon mangga kalau nggak ada rambutan. Ya bodoh amat dengan rambutan. Artinya seorang pengobat klasik pun sudah lahir sebelum pengobatan kedokteran barat. Kalau dia pengobat klasik itu butuh bersinergi dengan kedokteran barat, seakan-akan menafikan, oh kalau begitu pengobatan berarti dari dulu pengobatan klasik nggak bisa menangani apa-apa dong. Kalau yang dibutuhkan ternyata baru lahir kemarin. Begitu pula kebalikan. Dan ngapain ada pengobatan barat kalau masih butuh pengobatan timur? Jadi masing-masing berdiri sendiri dan sebenarnya nggak butuh sinergi. Adapun butuh sinerginya nanti pasien, yang ngerasain pasien, gitu loh. Pasien, bukan tabibnya, bukan dokternya. Pasiennya ini kayaknya saya butuh sinergi. Ya, itu pasiennya, itu pasiennya sendiri. Kalau pengobatnya ya dia kan pengobat tradisional ya. Kalau misalkan gangguan tulang ya ke patah tulang, ada kan semuanya juga ada jurusan-jurusannya. Jadi tapi orang-orang yang belum lulus terkadang dalam kedokteran barat belum lulus, dia butuh penambahan dari kedokteran timur. Dari kedokteran timur yang orang yang belum lulus maka dia akan mengatakan kita butuh sinergi, butuh kekurangan kita ditutupi oleh kedokteran barat. Sebenarnya bukan kekurangan, memang sempurnanya segitu. Kedokteran barat sempurnanya segitu, kedokteran timur sempurnanya segitu gitu. Bukan ini kekurangan ditambahi, ya nggak bisa. Kekurangan kayu ditambahi besi, kekurangan besi ditambahi kayu, masing-masing berdiri sendiri.
Ini saya bukan ini ya. Kenapa saya bercerita ini dulu? Karena jangan sampai saya khawatir jangan sampai dianggap integrasi. Saya upayakan untuk integrasi itu dianggap punya Bu Muhammad menyendiri nih. Seorang pengobat klasik tapi membahas darah tinggi gitu ya. Ini kan ranahnya dokter. Ini makanya saya tadi sudah berbicara, saya kasih mukadimah panjang lebar, intinya memang berbeda ya. Tetapi upaya integrasi ini sudah pernah ada gitu ya. Sudah pernah ada. Cuman integrasi ini ya tetap tidak dapat gitu ya. Itu nggak dapat, tetap aja ada perbedaan. Tapi ini merupakan upaya integrasi ya. Jadi saya bilang masih upaya integrasi. Ini integrasi ini bukan sesuatu yang mutlak, pasti tetap sudut pandangnya ada perbedaannya. Dan ini sudah dilakukan dari tahun, sebenarnya ide ini itu dilakukan dari tahun 1914. Ide ini, 1914. Kalau saya tahu betul sejarahnya itu, sejarah kemauan integrasi itu muncul tahun 1914. Nah, ini integrasi timur barat ya. Kalau integrasi timur dengan timur itu ya sudah dimulai ya, sudah dari dulu banget integrasi timur dengan timur. Tapi integrasi timur dan barat itu sebenarnya dicetuskan tahun 1914. Di Indonesia itu tahun 1902. Tapi kalau di Tionghoa 1914. Dan di sini 1902. Itu usaha adanya integrasi. Ya. Nah, ini adalah upaya integrasi yang mana tentunya tidak sempurna. Yang namanya ini juga saya yang keberapa. Saya termasuk orang yang keberapa, bukan orang yang pertama. Jadi hipertensi. Jadi pada pengobatan klasik ini pada prinsipnya penyakit darah itu yang pertama haja, adam, makanya disebutkan oleh Imam Ibnu adam idah haja, keluarkan darah jika dia bergejolak. Nah, kalimat darah bergejolak ini juga masuk kategori darah tinggi gitu, ternyata. Darah tinggi itu ternyata bagian dari darah yang bergejolak. Terkadang begitu. Makanya dalam pengobatan klasik yang dimaksud darah tinggi kadang-kadang setiap darah yang bergejolak maka orang akan menyebutnya darah tinggi. Seringnya darah bergejolak di dalam klasik ternyata di dalam setiap ada pasien yang darahnya bergejolak ketika dites pakai tensi ternyata tinggi gitu ya. Maka kami berpikiran kemungkinan besar adalah yang pertama itu darah yang bergejolak. Karena kelainan darah kan macam-macam. Ada kekurangan darah, ya. Kemudian ada darah bergejolak, ada darah yang stuck namanya tabayuk. Tapi lebih ke arah darah yang bergejolak. Maka kita akan membahas dari sisi ini. Saya tentunya tidak akan berbicara tentang tekanan sistolik antara 90 dan 140. Ya. Itu memang bukan bagian saya. Silakan dicek di Google juga ada, di buku-buku kedokteran juga ada, di kamus-kamus kedokteran juga ada. Itu sesuatu yang artinya ranahnya dokter ya paling bertanya. Tapi saya ingin berbicara tentang tadi. Yang pertama, seseorang yang hipertensi menurut pengamatan kami ketika kami menangani pasien yang hipertensi, yang pertama adalah diantaranya sindrom fungsi hati panas berlebih. Hati panas berlebih. Ya. Nah, hati panas berlebih ini kata Imam Ibnu Qayyim kalau di dalam bukunya Tibun Nabawi. Saya tidak mengklaim ini Tibun Nabawi, tapi dalam bukunya Ibnu Qayyim yang Tibun Nabawi, jangan salah sangka. Jadi ada kalanya saya menyebutkan Tibun Nabawi yang dimaksud adalah judul buku yang menjadi rujukan. Ya, jadi bukan mengklaim Tibun Nabawi. Jadi orang salah kalau menganggap saya adalah seorang pengobat Tibun Nabawi. Karena saya mengatakan, jadi saya pengobat klasik. Cuman rujukannya sering yang saya ambil adalah Tibun Nabawi. Ya. Jadi meskipun Habatus Sauda itu Tibun Nabawi, tetapi penetapan atau penata laksanaan terapi untuk darah tinggi itu juga belum tentu Tibun Nabawi. Ya kan? Karena apakah ada dalilnya? Kecuali ada dalilnya. Orang yang darahnya haja, kemudian Rasulullah SAW menyarankan untuk Habatus Sauda. Itu baru namanya Tibun Nabawi. Kalau kemudian Rasulullah SAW hanya mengatakan Habatus Sauda buat segala macam penyakit, ya. Kemudian kita menggunakan, tidak ada aplikasi Rasulullah SAW itu menggunakan untuk apa ya? Nggak bisa ya. Kecuali madu untuk sakit perut. Karena itu pernah ada hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri kan. Yang ada sahabat yang sakit perut, kemudian mengatakan temannya itu sakit perut, kemudian Rasulullah SAW menyuruh madu. Ini berarti Tibun Nabawi. Artinya kalau madu untuk tetes mata kan bukan Tibun Nabawi. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikan. Atau madu untuk asam urat juga Tibun Nabawi. Walaupun bisa gitu ya. Meskipun bisa, tapi dia tidak Tibun Nabawi karena nggak ada dalilnya. Itu kita paham betul seperti itu. Kondisi seperti itu ya paham betul. Ya. Cuman untuk meluruskan agar orang tidak
salah persepsi. Jadi pertama fungsi hati yang panas berlebih. Nah, ini atau kalau dalam bahasa Ibnu Qayyim ini dalam buku Tibbun Nabawi itu hajjah, darah yang bergejolak. Ya, darah yang bergejolak ini dikarenakan hati yang panas. Karena saya katakan tadi, hati tempat menyimpan darah. Ya. Ini juga sempat menuai protes. Hati tempat menyimpan darah. Nah, terus kalau hati menyimpan darah, mata butuh darah, sebuah organ butuh darah. Kalau disimpan di hati terus gimana? Bukan begitu analoginya. Jadi analoginya itu persis seperti kita misalkan dapat gajian. Makanan habis diproses. Kemudian kita dapat gajian itu kita simpan misalkan di tempat penyimpanan, entah itu bank, entah itu tabungan gitu ya. Tabungan yang ada di rumah atau orang-orang dulu bambu kayak kasur kayak jadi bantalnya duit gitu misalkan begitu. Itu kan namanya simpanan. Tapi ya untuk keseharian kita tetap ada. Jadi bukan semuanya disimpan, diserap, disimpan. Itu yang memang untuk disimpan. Tetapi yang untuk operasional ya tetap untuk operasional. Nah, ketika tempat penyimpan ini panas, tentunya darah akan menjadi panas. Ini akan mempengaruhi. Ini yang dimaksud dengan darah hajjah, darah bergejolak. Yang obatnya kalau Al-Imam Ibnu Qayyim ya keluarkan darah manakala dia bergejolak. Adam idah hajjah, keluarkan darah manakala dia hajjah, dia bergejolak. Tapi ini masuk kategori darah tinggi. Ini pasien yang biasanya ngomong, saya darah tinggi, saya tensinya tinggi, sensei. Sekian. Oh, sistolik sekian, diastolik sekian. Kemudian ketika kita cek, ternyata darahnya hajjah. Adapun darah tinggi yang disebabkan karena darah hajat, hati yang panas berlebih, ini gejala yang muncul atau manifestasi klinik adalah rasa pahit di mulut. Rasa pahit di mulut. Kemudian tekanan darah naik. Ini fungsi hati berlebih. Ketika dicek tekanan darah naik, rasa pahit di mulut, dan naiknya itu, tensinya naiknya itu kalau stres atau kalau marah. Ya. Atau kalau stres itu termasuk orang yang tidurnya susah tidur, kemudian tidur kemalaman susah, kemudian dia juga naik. Termasuk ibu hamil yang hendak melahirkan dia gelisah, susah tidur juga tensinya naik. Nah, kemudian urinnya menguning dan sedikit, ini ciri-cirinya. Mulutnya kering, cepat emosi. Ini hati panas berlebih membuat darah hajjah bergejolak. Ini penyebabnya yang kemudian pada ukuran kedokteran barat ini hipertensi. Kemudian matanya merah. Ini sangat banget ya. Mulutnya kering, cepat emosi, matanya merah. Kemudian wajahnya merah. Ya. Sakit kepala parah dan terkadang pusing. Nah, ada kalanya pusing 7 keliling, ada kalanya sakit kepala di bagian belakang yang berat, kepalanya parah. Ini ada beberapa nasihat tip ya, nasihat saran buat orang yang darah tinggi. Kadang-kadang darah tinggi menjadi suatu kebanggaan. Artinya saya kan darahnya tinggi, jadi saya gampang marah. Anda jangan mancing emosi saya. Padahal kan latakto, jangan marah. Harusnya kan begitu ya. Jadi jangan bangga dengan sesuatu yang dilarang. Melanggar kok bangga gitu ya. Kamu nih jangan mancing emosi saya itu darah tinggi. Orangnya gampang marah. Gampang marah kok bangga, harusnya tekan ya. Jangan bangga. Saya ini cepat emosi, makanya jangan pancing. Jangan emosi, kan Rasulullah SAW nyuruhnya jangan emosi. Gitu. Makanya sebenarnya obatnya ya sabar dia. Obatnya itu sabar. Kemudian sakit yang seperti ini, maka makanan obatnya tadi resep kan sudah ya. Resep tadi sudah menggunakan kunyit. Karena kunyit itu kalau umbinya itu kan sifatnya dingin. Kemudian rasanya juga pahit. Ya, rasanya juga pahit. Nah, pahitnya ini pahit dan dinginnya bermanfaat untuk menurunkan panas darah yang ada pada hati ataupun yang ada pada lainnya. Ya. Kemudian habatus sauda itu juga pahit, sehingga dia mendinginkan darah. Itu tujuannya begitu. Tetapi makanan obatnya diantaranya adalah rumput laut dimakan setiap hari. Biasanya 1 on cukup. 1 on rumput laut. Kemudian direbus, kemudian dimakan setiap hari. Itu juga cukup untuk mendinginkan ini makanannya. Ya. Atau bisa juga ya banyak sekali sih ya yang bisa dikonsumsi untuk orang-orang yang darah tinggi, diantaranya juga seledri. Seledri itu juga 1,5 on lah ya, 1/2 on juga cukup. Seledri
kemudian itu juga cukup, kemudian timun itu juga bisa. Ini kalau yang karena darah haja ya, Ya. darah panas berlebih, ya ini juga cukup. Kemudian asparagus, jamur putih, telur ayam, royal jelly, ini juga cuka, ini juga untuk membantu mendinginkan. Walaupun yang paling terkenal tentunya mentimun, Ya. paling terkenal untuk menurunkan darah tinggi, hipertensi dikarenakan panas hati berlebih atau darah yang haja, diantaranya adalah mentimun. Gitu ya. Ini makanan-makanan yang sering digunakan. Kemudian yang kedua adalah sindrom atau pola penyakit kelemahan hati, astenia hati atau lemahnya fungsi hati. Atau orang barat bilang defisiensi, orang akupunktur bilang defisiensi hati. Kalau saya bilang astenia hati dan ginjal dan juga rutubah cairannya. Sehingga peningkatan panas pada hati berlebih. Tadi memang panas hati. Kalau ini sekarang panas hati disebabkan karena kekurangan rutubah atau cairan yang lembab yang ada di hati dan di ginjal. Kalau tadi memang panas hati berlebih tanpa kekurangan cairan. Kalau ini kekurangan cairan yang menimbulkan panas hati dan ginjal. Karena kekurangan cairan di hati dan ginjal. Nah, ini juga ketika dicek. Ya. Ada orang yang, saya darah tinggi sensei. Ketika saya cek, ternyata menurut saya ini merupakan penyakit astenia, rutubah pada ginjal dan hati yang menimbulkan panas. Ternyata dalam pemeriksaan dokter ini disebut darah tinggi. Ini yang kedua. Adapun gejala yang muncul adalah tekanan darah mudah naik. Sama, tapi kalau tadi marah dan stres, kalau ini kelelahan dan stres. Jadi lelah naik, stres naik. Ini karena astenia, jadi panasnya darah dikarenakan astenia rutubah pada hati dan astenia rutubah pada ginjal. Sehingga panas memegang peranan yang dominan, kemudian tensi gampang naik pada saat lelah atau pada saat stres. Kemudian urinnya sedikit dan merah. Kalau tadi kuning, ini urinnya agak merah. Ini perbedaannya begitu. Kalau emosinya cepat, sama seperti emosi. Cuman ini ada tambahan insomnia, susah tidur. Kemudian ada nyeri di pinggang, karena ada gangguan di ginjal. Kemudian banyak mimpi, berbeda dengan tadi. Karena astenia, panas berlebih memegang dominan, dikarenakan kekurangan cairan, yang timbul adalah banyak mimpi. Dan mimpinya pun menderita. Entah itu dikejar-kejar pencuri, harusnya ngejar pencuri malah dikejar. Ya, itu juga bisa. Ya. Atau bisa juga kaki dan tangan kaku, nyeri di paha, telinga berdenging, ini karena urusan dengan ginjal, dan keluar air mani pada pria itu gampang ejakulasi dini. Ya. Karena kelemahan ginjal dan hati. Kemudian bisa jadi vertigo, ya, pusing tujuh keliling. Adapun makanan obatnya tadi sudah diracikan. Adapun makanan obatnya bisa juga dengan yang seperti ini, juga bisa menggunakan seledri 2,5 on, ya. Kemudian dicuci kemudian direndam pakai air panas selama 20 menit, kemudian dibuat jus. Atau bisa juga makanan-makanan yang lain, diantaranya sarang burung, ini agak mahal, kemudian keju, telur ayam, kacang polong, kemudian gula brown itu apa? Gula aren ya? Gula aren. Kemudian juga asparagus, telur ayam, sotong bebek, telur bebek, jamur putih, royal jelly, kemudian hati ayam. Ini juga makanan yang bagus untuk panas yang disebabkan karena kekurangan rutubah atau cairan yang ada pada hati dan ginjal. Kemudian yang terakhir, ini dikarenakan sindrom defisiensi rutubah dan haroroh dengan defisiensi haroroh yang meningkat. Jadi kalau itu bahasa akupunkturnya, bahasa saya itu astenia rutubah, dan secara umum ya, astenia rutubah, kekurangan rutubah secara umum pada tubuh, kemudian menyebabkan meningkatnya haroroh. Gejala yang timbul adalah pandangan mata kabur, tangan kaki dingin, buang air kecil setiap malam.
secara frekuen. Bernafas berat saat berjalan, susah tidur, kemudian kepala terasa sakit, nyeri di bagian pinggang, banyak mimpi, berkeringat, telinga denging, wajah agak merah, ototnya kram, kakinya lemah. Dicek tensinya tinggi. Gitu. Maka makanan yang bagus sama juga. Kalau tadi resep sama, kemudian makanan yang bagus diantaranya ya seledri, yang segar, di jus, kemudian bisa juga dengan kurma, atau minum seledri nggak usah di jus, di sup juga bisa, digunakan sebagai sup juga bisa. Kemudian makanan ya kuning telur ayam, kemudian keju, kacang polong, kemudian juga sotong daging bebek, telur bebek, jamur putih, tiram, kemudian royal jelly. Selain jus seledri juga bisa digunakan sebagai sup. Ini saya rasa 3 cukup saya sampaikan. Walaupun sebenarnya puluhan ya. Karena ini kan pengalaman. Jadi seorang darah tinggi ketika diperiksa di kedokteran klasik, ternyata ini sindromnya ini, sindromnya itu. Kan bisa puluhan. Ini artinya, makanya saya pernah mengatakan 10 orang darah tinggi obatnya bisa beda. Karena obatnya beda karena sindromnya beda tadi. Nah, setiap yang saya sampaikan, ini pola penyakitnya ini, itu sebenarnya bukan sebatas itu. Misalkan saya menyampaikan 7 atau saya menyampaikan 5, itu sebenarnya bukan sebatas itu. Tapi karena ya bisa puluhan, bisa 20, bisa 30 pola, 30 sindrom itu. Berarti namanya juga waktu ya. Harus ngirit waktu, gimana ya, 3 cukup ya kita hentikan 3, 7 cukup kita hentikan 7, 5 cukup kita hentikan 5. Di bukan integrasi timur dan barat darah tinggi itu 3 pola ini, enggak, tapi banyak hal ya untuk darah tinggi ya, tapi salah 3-nya ya. Salah 3-nya kalau di ini ya, orang yang darah tinggi kan puluhan. Saya juga udah memeriksa ya ratusan orang darah tinggi, artinya ternyata 100 orang juga beda polanya. Ini pola yang beda ya, kalau saya sampaikan cuma 100 ya 1 tahun ya selesai jadinya cuma darah tinggi doang gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan untuk sesi barangkali ada pertanyaan lain. Ya, baik Sensei. Baik, sebelum kita membuka pertanyaan, tadi disebutkan bahwasannya Imam Ibnul Qayyim menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Mufli Al-Hambali dalam kitab Adabus Syar'iyyah tentang istifraq al-mawaddi al-fasida, tentang mengosongkan materi-materi yang rusak. Ini tadi ada 10 perkara. Itu 10 perkara tersebut apa saja sih? Ya. Jadi memang kaidah pengobatan klasik ini Al-Imam Ibnul Qayyim membagi menjadi 3. Ya. Kalau Al-Imam Al-Qurtubi itu membagi menjadi 2. Al-Himyah dan Ad-Dawa. Ya. Kalau Imam Ibnul Qayyim, kemudian Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali itu membagi menjadi 3. Ya. Kemudian kalau Imam Suyuti tambah 4. Jadi Hifdzus Shihah, kemudian Al-Himyah Anil Mawdi, kemudian Istifraq Al-Mawidul Fasidah. Ini yang keempatnya adalah Ad-Dawa. Ya. Nah, istifraq pengosongan materi itu diantaranya yang pertama tadi ad-dam, keluarkan darah manakala dia bergejolak. Kemudian yang kedua adalah keluarkan sperma manakala dia meronta, ingin dikeluarkan. Artinya punya mood ya, kalau dalilnya ya, kalau kita melihat seorang perempuan kemudian di jalan kemudian punya hasrat, datangi istri kan. Dia sama, meskipun di dapur mendatangi istri itu sah-sah saja. Nah, keluarkan sperma itu manakala dia meronta, tidak dikeluarkan. Jadi kalau belum meronta ya jangan dipaksain. Kadang-kadang ada orang maksa. Jadi kalau sperma meronta, maka keluarkan. Dan jangan dipaksa sperma itu keluar. Itu yang kedua. Ya, jadi tadi darah juga meronta ingin keluar, sperma juga meronta ingin keluar. Kemudian yang ketiga bersin. Nggak usah ditahan, bersin aja. Ya. Kemudian yang keempat itu diantaranya al-qa'i muntah. Makanya kata Hadis bin Qaladah, seorang yang sehat itu hendaknya dalam 1 bulan muntah 2 kali. Karena muntah itu merupakan proses pembuangan atau istifraq balgham. Dahak atau reak. Ya. Ini yang sehat ya, itu 2 kali. Kalau yang sakit ya bisa lebih. Kemudian buang angin.
Buang angin. Ya, kemudian buang air besar. Yang keenam, kemudian buang air kecil. Yang ketujuh, kemudian kosongkan kantuk dengan tidur. Kemudian kosongkan lapar dengan makanan. Kemudian yang kosong lagi adalah haus. Kemudian diisi dengan minum. Itu ada 10 perkara yang. Jadi ketika kita sudah lapar ya makan, sudah haus ya minum. Ini dokter klasik ini ya. Sebenarnya ini bukan tibu nabawi, ini dokter klasik. Yang dikutip oleh Imam, ini pendapatnya Imam Ibnul Qayyim. Makanya saya tidak pernah mengatakan ini tibu nabawi, tapi ini adalah pendapatnya Ibnul Qayyim. Tapi artinya gini, ada orang hari ini yang punya pendapat. Oh, kalau kata saya, pendapat saya kedokteran tradisional itu begini. Ya silahkan. Ya, artinya kalau saya lebih memilih pendapatnya Ibnul Qayyim. Jadi Ibnul Qayyim punya pendapat ada 10 perkara yang harus dikeluarkan. Di antaranya adalah itu tadi, 10 perkara tadi. Jadi kalau perut kosong berarti diisi dengan makanan. Kalau kantuk berarti tidur, gitu ya. Makanya kadang-kadang tapi jangan sampai ketika harus terjaga, kan ada orang yang harus terjaga, jangan tidur gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang salah, ngaji malah tidur. Jadi makanya kalau doa ngaji jangan doa mau tidur gitu ya. Repot jadinya sampai ke majelis taklim lelap. Jadi tapi kayak gini, repotnya begitu. Kan istilahnya gini. Kalau ngantuk ya tidur. Nah, kalau di kajian ngantuk, nah ini repot gitu. Itu bukan begitu maksudnya. Karena repotnya di situ ya. Kan orang itu biasanya kalau di tempat kajian itu ngantuk. Wah, ini jangan disalahartikan. Kata Sinse tadi, menurut Ibnul Qayyim ini kuat nih. Ibnul Qayyim ini yang punya pendapat. Kalau ngantuk tidur repot nih. Akhirnya istifraq jadi kriminal. Jadi kasus itu ya. Wah, ini Ibnul Qayyim kasus, ini Ibnul Qayyim gitu ya. Jadi yang dikasuskan saya sama Ibnul Qayyim. Saya yang menyampaikan, Ibnul Qayyim yang punya kitabnya gitu ya. Kami dikasuskan gara-gara orang taklim tidur. Kalau ditanya, Syekh Abu Muhammad katanya bagusnya kalau ngantuk tidur. Aduh, repot. Jangan begitu. Bukan itu maksudnya ya. Ya, pokoknya ngantuk tidur tapi bukan di majelis taklim gitu ya. Bukan pada tempat. Artinya antum nyari tempat. Kalau mau taklim kan bukan mau taklim, mau menuntut ilmu, bukan mau ngantuk nih. Jangan disalahartikan, kemudian jangan dijadikan ini di roja loh. Enggak salah kan? Iya salah. Bukan itu maksudnya. Ngantuk tidur. Nah, terus ini juga ada juga yang melihat ada akhwat lewat misalnya. Kemudian orang tersebut punya keinginan hasrat, dia ke istri gitu ya, ke istri kan sunahnya begitu ya. Jadi jangan kemudian dikejar akhwat itu, jangan. Alhamdulillah. Jadi beberapa hal ya. Kemudian statement ya apa yang kami sampaikan tuh beberapa hal yang memang pengalaman itu disalahartikan. Disalahartikan itu tadi ketika orang itu ngantuk tidur, ya tapi ya tetap lihat tempat itu ya. Kalau di majelis taklim ya itu ini bukan untuk itu. Jadi kalimat saya jangan digunakan di majelis taklim gitu ya. Sebenarnya musuh tujuannya juga bukan begitu kan. Walaupun hampir di setiap majelis taklim itu ya namanya majelis taklim itu ya orang pada ngantuk. Ya, tapi ya bukan itu tujuannya. Demikian. Ya, baik Sensei. Dan berkaitan tadi dengan haja atau darah yang bergejolak, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberikan anjuran kepada kita petunjuk praktis di dalam menurunkan darah yang bergejolak ya atau dam ya. Dikeluarkan darahnya tadi disebutkan di 10 ujung-ujung jari dan kemudian di telinga dilipat bagian tengahnya dan dikeluarkan 1 tetes masing-masing. Ini prakteknya bagaimana sih? Jadi gini. Ya, kemudian apakah bisa dilakukan sendiri atau dilakukan sama orang yang ahli gitu? Jadi gini. Pada saat seseorang itu darah naik, ini kan hitungan waktu. Kadang dalam tempo yang singkat juga pembuluh darah bisa pecah kemudian bisa stop. Maka untuk menghindari tentunya kalau memang gerak cepat gitu ya, gerak cepat. Jadi Ibnu Qayyim memberikan saran. Kalau darah lagi haja maka segera dikeluarkan. Ini kan saran. Maka ada 2 jalan kan. Saran tersebut ada 2 jalan. Yang pertama mengeluarkan dengan segera. Ya, yang kedua dengan bekam. Kalau dengan bekam dia dikop dulu ya. Tunggu dulu dong. Ini masih dikop gitu ya. Saya ingin segera dikeluarkan. Ya enggak dulu, ntar dulu ini masih dikop kan gitu ya. Ntar tunggu sabar. Setelah dikop kemudian baru dikeluarkan dan seterusnya.
Nah, tapi kalau buru cepat hitungan menit gitu ya, hitungan detik misalkan. Ya. 5 detik bisa stroke ya, keluarkan langsung. Ibaratnya telinga itu Lipat. dilipat. Kalau ini pendapat ini ya, para pengobat klasik, bukan pendapat Ibnu Qayyim untuk pengeluaran itu. Tapi kalau artinya anjuran sih bekam itu yang paling efektif. Tapi ketika dalam kondisi misalkan kita lagi di jalan atau apa, artinya, kemudian darah haja kan, lagi di jalan macet gitu ya. Yang tadi kan stres gitu kan, stres itu tensi naik. Pecah pembuluh darah bisa stroke. Kemudian ada kisah seperti itu juga. Pas hari libur mau beli cat ke Kalimalang, lewat Kalimalang, ternyata macet. Hanya stres malah stroke jadinya. Ya. Bukannya ke beli cat, akhirnya ke rumah sakit. Gitu ya. Maksudnya dalam kondisi yang seperti itu kan berarti kita segera itu mau cari ke ahli bekam juga repot juga. Jadi seperti itu maksudnya ya. Itu alternatif ketika memang kondisi terdesak. Kalau ada waktu bekam, tapi kalau nggak ada waktu saat itu makanya dikeluarkan. Itu ujung jari. Kita bisa menggunakan jarum itu yang buat bekam, PMI itu, ya kan? Yang buat tes darah itu, yang jarum itu, tek. Itu kemudian cetek, keluarin satu tetes, cetek. Itu sendiri juga bisa. Gitu. 10 cetek. Istri juga bisa, atau siapapun juga bisa. Kemudian ini telinga dilipat gini, tengahan, kemudian dikeluarin cetek. Baru kemudian terserah lah mau ke ahli bekam lah, atau mau marut timun sama bawang lah, itu untuk menurunkan. Nah, itu begitu maksudnya. Ya, baik Sensei, jazakallah khairan atas penjelasannya. Dan mungkin terakhir ya sebelum kita buka tanya jawab, Habatus Sauda Sensei ini racikan obatnya. Tentu kita tahu tadi bersama bahwasannya Habatus Sauda likulin dawa, obat segala penyakit, ya macam penyakit. Ini maksudnya bagaimana Sensei? Apakah semua penyakit bisa teratasi dengan menggunakan Habatus Sauda atau bagaimana? Ya. Jadi gini, kadang-kadang ada kalimat ya, umum. Karena Rasulullah SAW membuat kalimat umum, Habatus Sauda buat segala macam penyakit, berarti kan segala. Tapi ada juga ketika datang orang sakit kepala juga disuruh untuk berbekam. Dan Rasulullah SAW juga ketika sakit kepala juga berbekam dengan titik-titik yang ditentukan. Ya, dan titik-titiknya juga ketika di akupunktur itu juga masuk kategori titik-titik akupunktur. Tetapi Rasulullah SAW ini ada keistimewaan kan Rasulullah SAW pilih. Contohnya adalah mulmuhis yang dalam akupunktur namanya Peihui. Juga salah satu titik yang terpilih. Ya. Bukan kita milih karena itu titik akupunktur, karena milih karena itu titik yang dipilih oleh Nabi SAW. Itu satu. Kemudian yang berikutnya ketika ada sahabat yang mengadu ke Rasulullah SAW di Abi Sa'id Al-Khudri, sahabatnya sakit perut, juga dianjurkan minum madu. Ya. Tidak dikatakan minum Habatus Sauda. Artinya secara umum memang, artinya Habatus Sauda itu secara umum itu obat segala macam penyakit. Tapi ada beberapa yang memang dalil umum tidak bisa dibawa ke dalil khusus. Gitu. Ada beberapa dalil khusus yang kemudian Rasulullah SAW ternyata menganjurkan pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Ya. Tapi pengobat klasik di dalam mensikapi Habatus Sauda obat segala macam penyakit memang dari dulu begitu. Habatus Sauda itu memang dari dulu dianggap sebagai obat segala macam penyakit. Artinya gini, dia memiliki karakter. Kalau dalam penelitian, saya yakin penelitian itu kan baru lahir ya. Ahli farmasi meneliti Habatus Sauda obat segala macam penyakit ya belum selesai. Artinya semua penyakit itu ditangani oleh Habatus Sauda. Oh ya, nggak selesai. Tapi siskan begini, penyakit itu kata Ali Ibnu Qayyim itu ada 4. Panas, dingin, kering, lembab. Entah itu datangnya dari luar, entah itu datangnya dari dalam. Itu penyakit itu panas, dingin, kering, lembab. Nah, Habatus Sauda ini bisa mengenyahkan 4 ini. Ya, Habatus Sauda itu rasanya sedikit pedas. Sedikit pedas itu berarti mengeringkan penyakit yang lembab. Nah, pedasnya juga itu membuang angin. Ya kan? Pedasnya juga membuang angin. Ya, artinya di sini lembab juga bisa. Ya. Kemudian panas dia pahit. Pahit itu sifatnya dingin. Sehingga dia bisa menurunkan panas. Dingin dia pedas. Pedas itu menghangatkan. Gitu. Lembabnya pedasnya bisa mengeringkan, pedasnya juga bisa menghangatkan. Ya kan? Pahitnya juga bisa mendinginkan, pahitnya juga bisa mengeringkan lembab. Ya. Dan Habatus Sauda itu materinya itu rutubah sehingga bisa melembabkan yang kering. Maka arti kata ini kalau dalam pengobatan klasik ya nggak perlu penelitian, pas banget karena dia bisa menurunkan panas, dia bisa
menghangatkan yang dingin, dia bisa mengeringkan yang lembab dan melembabkan yang kering. Sementara penyakit dalam pengobatan langsung cuma ada 4. Ya. Dan dia mengatasi. Itu satu. Yang kedua, habatus sauda ini melindungi jantung. Ya, sementara di dalam pengobatan klasik itu meyakini kalau jantung ini adalah pokoknya. Ya. Faidah salat jasadil kullu, kalau dia baik-baik semua. Wa idza fasadat jasadil kullu, kalau dia buruk-buruk semua. Ini kolbu ini. Artinya ketika habatus sauda ini melindungi jantung dari serangan angin, kemudian juga menjaga kenormalan jantung dari sisi haroro dan rutubahnya, atau menyeimbangkan antara haroro rutubahnya, maka ini cukup. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, menjaga kesehatan dalam menjaga haroro dan rutubah, agar haroro tidak menghabisi rutubah, agar rutubah tidak bisa memadamkan haroro, gitu ya. Walaupun ini sulit. Dan habatus sauda itu menjaga haroro agar tidak mengeringkan rutubah, menjaga rutubah agar tidak menghabisi haroro. Jadi itu konsep kami menggunakan habatus sauda sebagai obat segala macam penyakit, karena secara umum dia menyeimbangkan antara haroro dan rutubah, dan dia mengusir 4 penyebab penyakit: panas, dingin, kering, kemudian lembab. Ini demikian. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan, ya semoga bermanfaat. Dan ikhwatal Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung berkaitan dengan keluhan penyakit ataupun kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Sudirman di Jambi, Ustaz. Pak Sudirman ya, di Jambi. Ya, mohon maaf Bapak, sebelum dilanjutkan terlebih dahulu dikecilkan volume televisi atau radionya. Ya, kalau sudah silahkan Bapak. Nah, Ustaz. Yang ini Ustaz, Anda ini menderita gangguan hidung. Kalau yang kurang lebih 4 bulan ini indera penciuman saya hilang, Ustaz. Tapi tidak hilang seluruhnya, artinya itu baunya, indera penciumannya berubah, artinya itu mencium sesuatu itu bukan tidak tercium dengan bau sesuatu itu, bahkan tercium dengan bau lain. Baik. Terkadang juga tidak ada merasakan bau sesuatu sekalipun. Sudah berapa lama, Pak? Kalau yang parahnya ini kurang lebih sudah 4 bulanan. 4 bulan. Ya. Tapi sebelum-sebelumnya kami menderita mudah bersin, pilet berkepanjangan sudah bertahunan itu, Ustaz. Cuman yang kurang lebih 4 bulan ini sudah ini enggak indera penciuman itu artinya itu hampir hilang lah. Jadi kalau mencium seperti bau-bauan itu seperti sampo itu sudah bukan baunya lagi. Ada baunya cuman berubah. Baik. Cukup. Baik Bapak, itu saja pertanyaannya. Yes, Ustaz. Ya, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Ya. Silakan Sensei. Jadi sebenarnya organ paru ini memiliki hubungan yang erat, entah itu dengan kulit, entah itu dengan penciuman. Ya. Sesuatu yang berhubungan dengan angin atau pertahanan yang berada di daerah luar. Indera penciuman ini dikuasai oleh organ paru. Bahwa bisa menggunakan beberapa cara. Saya berikan 2 cara di sini. Yang pertama, bahwa bisa mengunyah habatus sauda 1 sendok teh, kemudian dikunyah. Biji tentunya. Kemudian dikunyah, mau tidur minum air hangat. Ya, 1 sendok teh dikunyah, kemudian ditelan, kemudian minum air hangat. Ini menjelang mau tidur. Atau bisa juga kalau belum mendapatkan habatus sauda, bisa menggunakan kencur seujung jari kelingking, kemudian dikunyah, kemudian ditelan, kemudian minum air hangat. Demikian, mudah-mudahan melangkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik, syukron Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak Sudirman yang ada di Jambi. Nama ikhwatal Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Ini dengan Farida di Bekasi. Ya, silakan Ibu. Iya, maaf ini saya izin bertanya.
mengenai mah ya. Saya ini masih bingung masuk pola mah yang mana gitu yang Tuhan yang saya miliki. Nggak jelas ya? Mohon maaf Ibu, suaranya kurang begitu jelas. Bisa diulangi kembali? Ya, ini mengenai mah ya. Saya masih Mah. bingung, saya masih masuk ke pola mah yang mana gitu. Keluhannya apa saja Ibu? Ya, keluhannya kalau misalkan makan pedas atau asam itu walaupun sedikit, biasanya efeknya itu perut begah, mual, perih, kenyang tapi lapar, kemudian sakit yang seperti kram gitu, kadang ada kram, rasa sakit yang cekit-cekit itu berpindah-pindah. Kadang juga rasa cekit-cekitnya itu ada tiba-tiba yang kayak nyetrum gitu. Ya. Ke ulu hati gak enak, kemudian ke kepala juga pusing kelayangan, dan maaf sering buang angin dengan bau yang khas gitu. Iya, baik. Nah, kondisi saya sekarang sedang hamil 4 bulan. 4 bulan. Baik. Iya. Baik Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Ya. Baik Ibu, mohon ditunggu jawaban dari Sinse. Terima kasih interaktifnya. Ada dua kemungkinan pola ya. Bisa juga dikarenakan pola astenia limpa. Ya. Bisa juga dengan astenia limpa lambung, astenia hati limpa, lambung tidak harmonis. Bisa astenia hati limpa tidak harmonis, bisa astenia bisa jadi hati limpa tidak harmonis, bisa juga dengan astenia limpa dan lambung. Ya. Jadi ada beberapa kemungkinan pola, diantaranya dua kemungkinan tersebut. Tapi yang jelas tipenya tipe astenia, tipe lemah. Karena biasanya kalau seseorang itu tidak tahan asam, ini fungsi hati berlebih namanya. Ya, atau astenia fungsi hati, angin hati berlebih. Kalau dia nggak tahan terhadap pedas, kalau dia tidak tahan terhadap pedas, itu kemungkinan besar ya sindromnya panas berlebih, entah itu dari jantung, entah itu lambung, entah itu limpa, atau entah itu hati. Jadi kalau tipenya seperti Ibu katakan tadi dan jenis suaranya seperti Ibu katakan, ya Ibu sampaikan tadi, ini ya masuk kategori astenia. Dan untuk orang yang lagi hamil, untuk tadi nggak ngomong yang ngidam apa enggak ya, mual muntah apa enggak. Nah, jadi yang paling praktis untuk orang ibu hamil yang punya gejala gangguan perut itu Ibu bisa menggunakan seujung jari kelingking jahe ditambah dengan 1 jari kunyit, kemudian diparut, diseduh, kemudian diminum. Ya, ini kalau ada mual ya. Kalau ada mual, maksudnya ngidam. Kalau ada ngidamnya boleh dikasih sedikit aja jahe untuk ngilangin ngidamnya, ngilangin mualnya. Tapi kalau tidak ada, maka nggak ada masalah. Ibu kunyit saja sudah cukup. Pakai kunyit. Kalau tidak ada bisa pakai temu kunci, 1 jari telunjuk. Kemudian direbus pakai air sampai mendidih, kecilkan apinya. Pakai air 1 gelas sampai mendidih, kecilkan apinya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit lah, api kecil. Kemudian baru diminum sedikit demi sedikit seperti minum teh. Jadi glek-glek enggak, seperti minum teh sedikit demi sedikit agar kemudian perut itu terbiasa. Dan lakukan setelah makan, sehabis makan. Ini bisa digunakan 1 kali sehari. Ini kalau tidak ada ngidam itu bisa digunakan, bisa pakai kunyit, bisa pakai temu kunci. Karena saya rasa dua-duanya juga mudah. Nah, cuman yang jadi masalah karena kunyit itu kan ada sedikit orang yang kurang cocok pada kunyit ibu hamil kan, aromanya dan sebagainya, maka bisa pakai temu kunci. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan Sinse atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Farida yang berada di Bekasi yang telah bertanya. Nah, ikhwatal Assalamualaikum, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Saya dengan Glenn di Jakarta. Pak Glenn di Jakarta, silakan. Iya, saya mau tanya mengenai untuk kayak herbal untuk bintitan ya. Anak saya ini sering sekali mengalami bintitan. Jadi saya ini sampai sekarang nih kalau pakai obat tetes nih udah semakin kayaknya takut. Jadinya kok kayaknya makin lama gitu loh Ustaz bintitannya. Ya, jadi itu usia berapa Pak anaknya?
usia 8 8 tahun. Itu masih sampai sekarang Bapak sakit nih? Iya, sekarang ini justru sedang bintitan dan ya kayak hampir seperti bisul gitu ya Ustaz. Jadi ya. Ya, keluhan yang dirasakan anaknya apa aja, Pak? Nyut-nyutan. Nyut-nyutan ya? Itu nyut-nyutan dia itu. Baik. Tuh, sakit itu aja. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei, Bapak. Iya, syukur Ya, jazakallahu ya, khairan. Ya. Jadi ya keren keren. Jadi satu lagi dari penanya pertama sama ini pertanyaan ketiga, saya ingin memberikan masukan ya bahwasanya tidak semua yang jadi pembicara dan pendamping ya yang ada di Roja lah pokoknya ya. Yang berdua atau bertiga atau berempat atau satu sendiri itu nggak semuanya ustadz dia gitu ya. Benar. Ya, jadi jangan sampai kemudian beliau juga dipanggil ustadz, saya juga dipanggil ustadz, ini ustadz semua jadinya ya. Di Roja nggak ada yang biasa ya, semuanya ustadz gitu. Jadi ada juga di Roja yang bagian kayak kami gitu ya, bagian yang bukan ustadz, artinya bagian beliau, bagian yang bukan ustadz. Ini artinya walaupun ini megang satu acara, ya, ini acara kan satu, tapi baik yang bicara kami berdua ini nggak ada yang ustadz. Kami berdua ini nggak ada yang ustadz. Atau antum ustadz? Bukan juga. Jadi makanya tadi kalau beliau bukan ustadz ya, kemudian beliau juga ngomong bukan ya, jadi jelas tuh. Saya juga nggak ngomong saya ustadz. Jadi kalau dialamatkan ke kalimat ustadz ini kemana ya nih gitu kan? Kalau salah satu di antara kami ada yang ustadz sih nggak apa-apa ya. Tapi yang penting itu ya. Jadi jangan sampai nanti kadang-kadang salah panggil itu bukan kami tidak menerima panggilan, kayaknya keberatan itu ya. Berat banget nama ustadz itu. Nanti kalau ustadz itu ya seperti tadi ya Ustadz Ahmad Zainuddin, masya Allah gitu. Jadi kalau itu ustadz itu guru-guru kita, ya guru-guru kami gitu ya ustadz itu. Jadi jelas-jelas beliau memberikan kajian, pengarahan ilmu dan sebagainya. Ya, paling tidak membedakan lah. Dan ingat pokoknya kalau ada orang, saya kadang-kadang gitu sering ketika orang datang, bahkan ya yang megang komputernya semuanya ustadz semua ya. Ustadz semua, atau bahkan di sini juga ada yang bagian, semua kan ada bagiannya dari K3 Satpam sampai ya semuanya umum lah ya, kayak kantor begini ya ada yang ngetik dan sebagainya. Itu artinya ya nggak semua ustadz, bahkan boleh dibilang ya keseharian ya ustadz gak di sini. Di sini itu keseharian bukan. Jadi kita. Jadi keseharian itu kalau ada acara ya ustadz ada. Jadi ini mohon maaf ya, bukan berarti kami itu menolak disebut ustadz, karena memang yang biar enak saja, pas saja. Jadi kalau bapak bercanda dengan kita ya, jadi nggak kualat gitu ya. Ustadz itu, kalau ustadz kan gimana ya kita. Jadi kalau dia omong ustadz kan kita duduknya juga agak. Jadi bukan begitu, salah ya. Kami bukan ustadz, beliau juga mengakui tadi bukan ustadz, berarti nanti jangan bilang ustadz. Gini Pak, pada anak-anak itu seringnya gangguannya itu ada dua, pencernaan dan pernafasan. Dan gangguan bintitan itu masuk kategori lemah limpa. Jadi timbunan lembab panas, itu namanya timbunan lembab panas. Limpa. Ya, ini karena limpa, entah itu lama limpa itu melemah, ya, entah itu dikarenakan makanan, gitu ya. Pemicunya itu bisa jadi seperti itu. Nah, hampir semua organ, entah itu panca indera, entah itu apa, itu semua punya hubungan erat dengan organ. Contohnya mata tadi. Kalau kelopak mata bagian bawah, ginjal punya tanggung jawab. Kelopak mata bagian atas, limpa punya tanggung jawab. Kemudian mata secara umum tanggung jawabnya jantung, karena dia jasusnya. Apa ya? Mata-mata. Jadi mau ngomong mata-mata nggak enak. Kayaknya jasus mata-mata. Ya mata. Jadi mata itu mata-matanya jantung. Ya, dia melihat, kemudian dilaporkan. Makanya ada orang bilang dari mata turun ke kalbu gitu ya. Ada yang menerjemahkan hati, dari mata turun ke hati. Jadi ya itu tadi, dia jasusnya, dia melihat kemudian dia disampaikan. Kadang-kadang dia melihat masya Allah gitu ya. Jadi menambahkan keimanan, atau makanya orang yang mau nikah pun suruh nador gitu ya. Sehingga menimbulkan rasa cinta gitu kan di dada gitu ya. Itu jadi mata itu dikuasai oleh jantung secara umum, secara umum oleh kalbu.
Kan dulu di kolbu terjemahkan kalbu kalau dulu ya. Di secara kalbu. Artinya dia juga punya hubungan dengan hati. Ya ini secara yang menguasai yang hitam itu ya hati. Tetapi yang bagian tengah yang kecil itu urusannya ginjal. Tetapi yang putih juga paru. Kalau merah berarti paru nih menyerang hati dan angin nih keserang paru, menyerang paru dan hati. Jadi semua punya hubungan. Ada tanda. Ketika organ ini, jadi dari mata kita juga bisa mengetahui, oh bintitan nih, limpa masalah gitu ya. Dan saya paling suka kalau sebenarnya kan obatnya ketika bintitan nyeri itu berarti ada stagnasi panas lembab di situ ya. Berarti obatnya adalah pengering lembab, kemudian penurun panas. Nah, obatnya yang sifatnya pengering lembab itu bisa menggunakan yang pahit, penurun panas itu yang dingin. Maka saya suka menggunakan temulawak. Ya. Kunyit boleh sebenarnya, kunyit juga boleh. Tapi umbinya, temulawak juga boleh, tapi bebas. Bisa rimpang, bisa umbi. Jadi temulawak seujung jari kelingkingnya anak, ya. Kemudian direbus dengan setengah gelas air sampai mendidih. Kemudian saring minum, boleh ditambah dengan madu. Ya, ini bisa dilakukan setiap habis makan, pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar saya yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Glenn yang berada di Jakarta. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kita coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk banyak sekali di kesempatan pagi menjelang siang ini. Dari Umu Fikri di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Sensei, suami saya usia 53 tahun, mempunyai darah tinggi, dan pertanyaannya sampai kapan racikan tersebut boleh diminum, Sensei? Syukron. Ya. Sebenarnya gini. Ya. Kalau ini tergantung ya. Ada beberapa sudut pandang yang memandang racikan. Kalau racikan itu digunakan resep bebas, artinya bukan seseorang yang diperiksa, setelah periksa kemudian ngasih resep. Biasanya kalau orang periksa kemudian ngasih resep itu bisa digunakan selama 3 bulan. Ya. Tetapi kalau dia resep bebas itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan 7 hari. Tapi kalau versinya satu sisi, versi kalau nggak keliru itu ada orang dari Keraton Surakarta itu yang menulis buku itu kalau resep bebas ya, artinya dia menulis resep kemudian digunakan itu 14 hari, 2 minggu. Jadi ada yang berpendapat 1 minggu, ada yang berpendapat 2 minggu. Resep itu digunakan selama 1 minggu, kemudian diamkan, naik lagi atau tidak gitu ya. Kalau sudah nggak naik, kemudian pas naik lagi kemudian dikonsumsi lagi 1 minggu lagi, misalkan begitu. Sampai kemudian tidak naik ya. Dan ada yang berpendapat boleh digunakan sampai 14 hari atau 2 minggu ya. Dan ini pendapat ini juga berdasarkan penelitian dan pengalaman mereka masing-masing ya, secara ilmiah dan alamiah. Jadi ibu boleh menggunakan yang selama 1 minggu, boleh menggunakan yang selama 2 minggu ya. Demikian, dan Allah angkat penyakitnya. Dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, syukuran saya atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari Endang di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Beberapa waktu lalu urat di leher kiri saya sering tegang, Sensei. Seperti kawat yang ditarik. Saya agak pusing dan mual. Kemudian belakangan ini saya merasa tidak nyaman lagi di leher kiri meski tidak seperti dulu. Mohon solusi herbalnya, Sensei. Syukur. Ya. Ya, memang kadang-kadang ungkapan seperti ini itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang merasakan. Ya. Kalau kita suruh menghayalkan, ya, membayangkan seperti di leher seperti kawat yang ditarik, nah, kita nggak kebayang kayak apa rasanya, ya. Ya itulah masing-masing orang itu akan memiliki sudut pandang, gitu ya. Jangan kemudian kalau ditulis susah, ya. Ditulis susah, ilmunya itu susah, untuk diilmui susah, tapi bagi yang merasakannya ya tahu persis seperti nadinya seperti udang berenang. Nah, ini repot sekali gimana rasanya megang udang berenang. Ya, apa ya, kan repot. Ya, pokoknya itulah. Kalau rasa itu ditulis itu nggak bisa, hanya dirasakan, ya kan. Makanya yang namanya megang, saya kalau ngajar nadi
itu gampang karena udah pernah merasakan gitu ya, meraba-raba. Tapi orang yang nerima itu kan susah. Apa ini maksudnya ini ya? Seperti benang basah, seperti senar biola misalkan, atau seperti bola nadinya seperti bola kasti misalkan, ya kan? Nadi bola kasti apaan ini? Nadinya seperti daun bawang, kan repot juga. Jadi gitu. Ini juga sama ternyata. Kencang nyeri seperti kawat ditarik di leher. Ya pokoknya jangan dipikirin. Pokoknya gitulah. Ya masing-masing orang tuh ya Allah Maha tahu ya. Yang paling tahu ya Allah. Jadi artinya bagaimana sakit orang itu beda-beda. Ya. Ini Masya Allah ya, bagaimana subhanallah Allah membikin sesuatu itu tidak sama. Dan itu subhanallah. Ini biasanya dikarenakan sesuatu yang nyeri, itu kami sering mengatakan dikarenakan tabayyum. Makanya ada dua hal. Seorang bisa mengeluarkan darah. Yang pertama ad-dam dajjal, keluarkan darah manakala dia bergejolak. Yang kedua ihtajamul tabayyum, keluarkan darah agar tidak tabayyum. Dan salah satu tabayyum adalah biasanya gangguannya adalah nyeri seperti yang Ibu sampaikan tadi. Itu bisa dihijamah, dibekam, itu efektif. Atau bisa juga menggunakan, ini kalau ahli bekam dia bekam, kalau ahli terapi pijit maka dia akan dipijit gitu ya. Tapi kalau yang herbal maka diberikan herbal. Dan biasanya Ibu bisa menggunakan salah satu di antara, Ibu bisa pilih, boleh kunyit, boleh temulawak. Kalau temulawak Ibu bisa menggunakan satu ibu jari. Ini karena temanya kunyit ya. Jadi saya tadi nggak ngomong kunyit, ngomongnya temulawak karena agar ada pilihan. Ya, Ibu bisa menggunakan resep ini tadi yang kita sampaikan. Karena habatus sauda dengan kunyit juga bisa untuk resep Ibu tadi. Ya. Tapi Ibu ada pilihan maksudnya ketika saya mengatakan ini, itu ada pilihan. Bisa kunyit, bisa temulawak. Saya nggak ngasihnya temulawak. Itu berarti ada pilihan. Karena kunyit tadi sudah disampaikan di muka. Ya kan? Ibu bisa menggunakan satu ibu jari temulawak. Kemudian diiris, direbus. Pakai air sampai mendidih. Ya, sekitar 1,5 gelas. Kecilkan apinya. Biarkan 10 menit. Kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore. Ya. Dan yang paling perhatian adalah hampir semua penyakit itu perhatikan. Himbiahnya apa? Pantangnya apa? Ya. Saya kalau makan ini kok tegang. Ya, itu yang hindari. Jangan tegang pun dimakan terus. Nanti kawatnya semakin banyak. Gitu ya. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan Sinsi atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari Umunaya di Semarang. Assalamualaikum Sinsi. Sinsi minum rebusan kunyit dan jintan hitam atau habatus sauda yang tadi disebutkan. Kalau untuk pencegahan sebaiknya diminum berapa hari sekali Sinsi? Syukuran. Ya. Sebenarnya pencegahan kenapa ini? Memang biasanya darah tinggi mencegah darah tinggi. Ya. Kalau yang namanya sebenarnya kalau nggak sakit ya nggak minum. Nggak diminum. Kalau nggak sakit nggak diminum. Tapi kalau memang sudah biasa darah tinggi, mencegah agar tidak naik, ya, ayo boleh seminggu 2 kali. Setiap mau tidur. Saya khawatir kalau misalnya saya udah sembuh dari darah tinggi, tapi saya menjaga agar tidak naik lagi. Benar. Ya, itu bisa. Ya, seminggu 2 kali juga bisa. Paling gampang seminggu 2 kali. Gimana ya? Kalau seminggu 2 kali sering lupa. Senin dan Kamis tuh gampang, nggak lupa. Gitu ya. Yang paling nggak lupa itu kalau seminggu 2 kali itu paling gampang adalah Senin dan Kamis. Kalau Sabtu dan Ahad, kau deketan, terlalu dekat. Kalau Jumat kadang-kadang lupa. Karena hari Jumat biasanya ya banyak kesibukan jadi lupa. Apalagi kalau ini orang mana? Semarang. Orang Semarang. Kalau orang Semarang kayaknya Jumat ingat juga sih. Tapi Senin Kamis tuh enak. Kalau kami orang Pemalang, Pekalongan, hari Jumat itu hari libur. Jadi kalau disuruh buat tanda apa ya lupa. Karena hari berbahagia, hari libur. Ya, kerja-kerja juga orang tukang batik itu libur Jumat. Kalau enakan paling nggak ini tiap Kamis dan tiap Senin. Jumat. Bukan mewajibkan ya. Ya. Itu kan paling enak gitu ya. Nanti dikira mewajibkan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sinsi atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari pendengar kita, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sinsi. Sinsi, saya mempunyai keluhan. Kadang-kadang irama detak jantung saya tidak beraturan. Apakah solusinya Sinsi dari hal ini? Syukur. Ya sebenarnya gini.
tidak menyebutkan nama itu baik. Pertama ya, tidak menyebutkan nama baik. Karena nanti dikira kalau ada nama disebutkan nanti dikira kita coba japu gitu ya, kita mantrain biar sembuh, itu enggak juga sih. Tapi kalau perkenalan juga baik gitu ya. Artinya memperkenalkan diri juga baik, karena toh sakit itu suatu yang umum, bukan aib kok. Ya ketika menyebutkan diri pun juga nggak ada masalah. Ya. Tidak pun ya nggak masalah kalau khawatir sesuatu ya. Ya memang, tapi ingat pokoknya siapapun yang nanya tentang penyakit baik itu tetap bukan berarti nanti kalau selesai itu habis itu kita bakari kemenyan tuh enggak. Naudzubillah, enggak begitu ya. Jadi enggak seperti itu insyaallah. Pokoknya dijamin enggak seperti itulah ya. Gangguan jantung. Ini ada beberapa pola sih, sangat banyak sekali pola gangguan jantung. Dan seringnya kalau detak itu secara umum gangguan seorang yang jantungnya gampang berdetak itu ya, itu gangguan secara khusus memang gangguan jantung. Ya. Ini ada beberapa resep ya kalau keluhan yang seperti itu. Ada yang dikatakan jantung mengipas, ada yang mengatakan jantung koroner, ada yang mengatakan hanya jantung berdebar saja. Ini ya tergantung. Ada beberapa resep. Ini saya masih ingat dulu ada beberapa resep yang ditulis tahun berapa ya? 1800 berapa itu. Itu yang kemudian dipertahankan, terakhir itu resep itu digunakan tahun 1973. Ini resep ini nih yang mau saya sampaikan. Itu bisa menggunakan temu hitam 1 ibu jari. Temu hitam 1 ibu jari, kemudian ditambah dengan kunyit 1 ibu jari. Ini modifikasi tahun 2020 gitu ya. Jadi resep itu ada, semua resep ada sejarah tahunnya ya keluarnya resep itu. Kemudian 1 ibu jari temu putih, 1 ibu jari kunyit, 1 ibu jari temu hitam, 1 ibu jari temu putih. Ya. Ini bisa direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. 2 gelas air rebus sampai mendidih. Setelah itu saring bagi 2, minum pagi dan sore. Nah, ini boleh ditambah dengan madu. Dan juga bisa juga menggunakan resep yang tadi. Ini kunyit dengan nabatus soda, karena nabatus soda juga menguatkan jantung. Kunyit juga menguatkan jantung. Ya. Bisa alternatif tadi yang kedua. Pilihan juga bisa yang pertama tadi. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, misalkan kalau makan jintan hitam atau habatus sauda tidak dikunyah atau langsung ditelan dengan air hangat, itu bagaimana? Karena gigi saya sudah ompong, Sensei. Syukron. Jadi gini, semua proses itu punya tujuan. Semua proses punya tujuan. Entah itu obat disangrai, diseduh, direbus, di steam, ya, dikunyah, kemudian kayak puyer diaduk kemudian diminum. Semuanya itu punya tujuan. Maksud saya gini, ketika seseorang mengunyah habatus sauda itu, habatus sauda akan menguatkan gigi, mengobati gangguan gusi, bau mulut, ya. Jadi sayang sekali kalau dilewatkan gitu ya. Kemudian mengatasi sinusitis, flu, batuk, pilek, sakit kepala, menajamkan pandangan mata. Ya, kemudian juga mencerdaskan otak. Sayang dilewatkan itu ya. Kalau makanya saya selalu kalau bilang kunyah, karena manfaat yang dikunyah itu seperti itu. Kalau ditelan saja ya nggak ada masalah. Cuman terkadang kita nggak mendapatkan manfaat yang tadi, ya kan, yang kelewat tadi karena langsung buru-buru ditelan. Ya nggak ada masalah, silakan bisa. Cuman tujuan yang dikunyah itu tidak tercapai. Tapi yang ditelan itu ya seperti kalau punya tujuan untuk darah dan sebagainya itu ya sah-sah saja, nggak ada masalah, bisa. Demikian. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Dan itu pertanyaan terakhir di kesempatan ini karena keterbatasan waktu yang ada, Sensei. Mungkin ada sebagai penutup atau ikhtitam, silakan. Ya, penting saya tekankan di sini bahwasanya seorang pasien, seorang yang sedang menderita sakit, hendaklah mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Dari
dilahirkannya kita ke dunia ini sudah diberi nikmat lengkap sempurna dengan indera, perasaan sebagainya, kemudian mendapatkan rizki kasih sayang dari orang tua dan lingkungan sekitar. Kemudian kita diberikan kenikmatan, memandang, mendengar, dan seterusnya. Ya, merasakan. Ya. Kemudian juga kita diberikan kenikmatan yang tentunya tidak bisa dihitung. Makanan, minuman setiap hari. Rizki yang Allah berikan kepada kita. Ini kalau boleh dibilang itu nikmat yang tidak terukur dan tidak terbatas. Ya. Yang sangat luar biasa sekali. Kemudian suatu ketika Allah menguji kita dengan memberikan sedikit rasa sakit. Maka kalau secara hitung orang yang bisnis, itu hitungan matematika, itu sebenarnya rahmat Allah itu lebih luas daripada ujian yang kita terima. Ya. Kalau kemudian sakit kita membuat kita mengeluh, tentunya ini tidak fair. Tidak fair. Kenapa saya tidak bilang tidak fair? Kemana ketika kita diberikan karunia dan nikmat? Bahkan nikmat yang sangat besar diberikan kepada kita diantaranya adalah hidayah. Islam dan di atas sunnah. Ya, mengenal Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Itu bukan nikmat yang sepele, bukan nikmat yang tidak bisa yang bisa diperhitungkan. Itu nikmat yang paling besar di antara nikmat yang besar. Tidak semua orang mengimani Nabi Muhammad SAW, dan kita dibukakan kolbu kita, diberikan hidayah untuk mengimani apa yang risalah yang disampaikan. Oh, ini nikmat yang luar biasa. Hendaklah selalu terpatri di dalam kalbu kita, di dalam jiwa kita, bahwasanya nikmat Allah itu sangat besar, amat sangat besar. Sekiranya kita diuji dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit sakit, ya, jangan kemudian membuat diri kita hanyut ke dalam penderitaan yang seakan-akan tidak mendapatkan karunia Allah. Ya. Meskipun kemudian nanti manusia itu sifatnya keluh kesah, itu wajar saja, sesuatu yang biasa. Tetapi kalau kita sampai kepada merasa penyakit kita itu adalah kutukan, azab dan lain sebagainya, kayaknya Allah sudah tidak sayang dengan kita atau keputusasaan yang lain, ini saya katakan tidak fair. Kita tidak fair. Wallahi kita tidak fair. Bagaimana mungkin kita diberikan kenikmatan yang sangat besar, kemudian ketika diuji dengan sedikit sakit, kemudian kita merasa sakit itu sesuatu yang berat sekali, sesuatu yang besar sekali. Padahal sakit yang kita derita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang Allah berikan. Artinya prosentasenya itu ya nggak bisa dihitung. Sekian banding sekian itu ya nggak bisa. Maka antum semua ya, orang yang lagi Allah uji sakitnya, hendaknya berpikir seperti itu. Kita tidak fair kalau kita sampai kemudian merasa sakit ini membuat kita putus asa. Kita harus penuh berharap. Orang yang putus asa atau nuqsanur roja, kurangnya harapan kepada Allah, itu dikarenakan dia seringnya mengandalkan amal perbuatannya. Menurut saya ini amalan saya udah hebat. Ini orang ini ecek-ecek banget. Karena walaupun secara syariat kita diperintahkan sholat, tapi untuk menuju ke masjid la haula wala quwwata illa billah, kalau kita tidak diberikan kekuatan oleh Allah, tidak bisa diberikan petunjuk, kita tidak sampai masjid, kita tidak sampai melakukan sholat. Ingat itu. Jadi jangan kemudian kita menganggap segala sesuatu kita sudah power, sudah hebat. Ya, memang secara dohirnya syariat kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk melakukan syariat. Akan tetapi untuk melakukan itu, melangkahnya, prakteknya, itu butuh rahmat dan kurnia dari Allah SWT. Termasuk ujian kita sakit, kemudian nanti Allah sembuhkan, bahagia dan tidaknya. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita dengan pengangkatan yang benar, gitu ya. Dan tentunya siapapun dia itu tidak akan bisa menerobos takdir. Ingat itu. Mau itu wali atau siapapun juga itu tidak akan bisa menerobos tirai takdir. Kalau Allah sudah memberikan kehendak A ya A, B ya B, dan itu tidak bisa ditolerir. Artinya tidak bisa kemudian Allah itu zat yang tidak bisa diintervensi. Ya. Wah,
saya akan protes, nggak akan bisa. Itu sudah ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukuri karunia yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah akan tambah karunia yang telah Allah berikan selama ini. Mudah-mudahan Allah akan tambah dengan rasa syukur kita. Itu janji Allah. Ya, lain syakartum wa lazidanakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Itu janji Allah. Kalau kita bersyukur akan ditambah. Itu ingat ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya segala macam kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, maka memohon ampunlah dan memohon kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukupkan sekian, waktu sudah habis dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dari saya bila taufiq wal hidayah, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.